Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JMC, kembali lagi di podcast Obrolan seputar pelajar. Bersama saya Ingrid. Nah, kali ini kita punya tema yang menarik dari DM Instagram JMC, yaitu Love Myself. Love Myself itu mempunyai arti yaitu mencintai diri sendiri. Nah, kebanyakan orang itu mencintai orang lain tapi lupa terkadang mencintai diri sendiri itu sangat perlu. Nah, bagaimana sih cara mencintai diri sendiri? Sekarang saya sudah bersama dengan Kak Siti Intan Yasadah dari kelas 12 IPS 5. Halo Kak Intan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kak Intan, definisi mencintai menurut Kakak tuh kayak gimana sih? Oke, mencintai diri sendiri ya. Mm-mm. Kita tuh perlu gak sih mencintai diri sendiri? Perlu banget. Tentu sangat perlu kan? Iya. Nah, oke. Kalau menurut saya itu mencintai diri sendiri itu kita tuh tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa kekurangan dan kelebihan dari diri kita sendiri, Mm-mm. dan kita tuh percaya kepada diri kita bahwasannya kita itu bisa loh. Nah, cara membangunnya tuh kayak gimana sih Kak? Cara membangun diri kita sendiri agar percaya diri gitu ya. Iya. Jadi yang pertama kita itu harus yakin sama diri kita sendiri bahwasannya aku Intan loh. Intan harus bisa gitu untuk melakukan apa yang Intan mau. Intan harus tahu apa kekurangan dan kelebihan dari diri Intan sendiri. Setelah itu dievaluasi dan kita harus menjadi diri kita dengan versi yang terbaik. Kayak gitu. Banyak orang yang bilang mencintai diri sendiri itu sangat sulit gitu. Gimana sih cara memotivasi sahabat-sahabat JMC kalau sebenarnya diri mereka tuh juga sangat berharga gitu? Kita tuh harus percaya bahwasannya diri kita itu berharga. Kita itu berharga bagi keluarga kita karena kita adalah penerus. Selain itu juga kita itu menjadi seorang harapan dari bangsa. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Keren. Nah, penyebab utamanya itu apa sih Kak kalau insecure itu menurut Kakak? Oke, kalau kita bahas insecurity, penyebabnya yaitu seperti kegagalan di masa lalu, punya rasa takut, tidak percaya diri. Jadi kita tuh takut gitu, seperti kayak dibandingkan sama teman, dibandingkan sama tetangga. Jadi kita tidak berani gitu untuk maju ke depan dan speak atau berbicara sesuai dengan keinginan yang kita mau. Jadi kegagalan yang itu tuh yang terlalu difokusin sama mereka-mereka ya Kak? No, jadi gini loh, setiap orang pasti mempunyai atau pernah merasa gagal. Nah, di satu sisi itu tuh ada dua penilaian. Yang pertama itu plus, yang kedua yaitu minus. Nah, di saat kita berpikir bahwasannya itu minus atau negative thinking, ya kita bakalan dalam circle yang gagal gitu. Kita bakalan merasa takut, kita tidak percaya diri. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang yang positifnya atau yang plusnya, kita itu sebenarnya harus belajar loh dari masa lalu atau dari kegagalan yang pernah kita rasakan, seperti takut itu. Jadi sebenarnya menurut saya insecure itu bukan jadi masalah ya sebenarnya. Harusnya itu tuh harus bisa membuat diri kamu menjadi lebih baik, atau biasanya sih orang-orang menyebutnya mengevaluasi diri sendiri. Nah, pendapat Kakak tentang body shaming itu kayak gimana sih Kak? Body shaming itu kita tuh merasa seperti dipermalukan gitu. Body shaming juga terjadi bukan hanya individu dengan individu, tetapi body shaming juga sangat memalukan ketika dilakukan di depan umum. Kayak contohnya kayak gini ya, ih kok lu beda sih sama teman-teman lu yang lain, kayak wah dari kontur kulitnya
kok iteman sih gitu. Terus juga, ih kok aneh banget dandanannya kayak gitu. Apalagi itu kan di depan umum ya, Iya. pasti malu banget Iya kan, pasti. malu banget. Nah, eee, body shaming juga dilakukan bukan hanya dengan kayak gini nih, misalkan aku dan kamu gitu. Iya. Tetapi itu bisa dilakukan dengan, lawan gender Mhm. atau lelaki dan perempuan. Mhm. Saya sebagai seseorang yang terkena body shaming gitu, Iya. Oh, pasti Kakak tuh pernah bakalan malu gitu. pernah dilakukan buat dijelek-jelekan di depan umum atau gimana? Saya punya loh Mhm. pengalaman yang bener-bener kayak merasa insecure Mhm. gitu, body shaming juga, sampai saya menjadi ya diri saya yang sekarang. Saya itu kadang gini ya, setiap saya mau tidur Mhm. atau kalau lagi bengong tiba-tiba mikirin hidup. Kalau kata bercandanya sih gitu ya. Iya. Kalau misalkan mau tidur kadang saya kayak mikir, eee, hari ini saya ngapain ya? Mhm. Apa aja yang udah saya lakukan, kira-kira bener gak sih apa yang saya lakukan itu? Mhm. Terus juga, eee, saya tuh merasa bahwasannya, saya tuh harus mengevaluasi diri saya sendiri gitu loh. Mhm. Karena di suatu hari atau dalam satu hari itu kan kita gak selalu melakukan hal baik ya. Mhm. Kadang itu tuh kayak kepikiran gitu dan ya begitulah berkelanjutan evaluasi. Nah, kadang tuh kita selalu mikirin perkataan-perkataan orang padahal padahal orang itu, enggak berkata hal seperti itu gitu. Padahal yang jahat tuh sebenarnya isi kepala kita sendiri, bener gak sih, Kak? Bisa dibilang sih ya seperti itu. Karena, eee, perkataan orang itu bukan hanya menjatuhkan aja gitu Mhm. ya. Tapi kalau misalkan kita memandang secara positif, Mhm. itu tuh ada baiknya juga gitu loh. Kamu dibilang, "Oh kamu kurang ini," gitu. Berarti kita tahu kekurangan diri kita Mhm. seperti itu. Ya emang kadang kita merasa insecure ya, Iya. kembali lagi ke insecurity. Mhm. Tapi tuh kita tuh tahu apa Mhm. yang harus kita evaluasi kayak gitu. Jadi ya emang pemikiran kita sendiri sih yang juga berpengaruh. Berarti, mengubah pola pikir juga ya? Oke, betul. Mhm. Nah, gimana sih, cara sayang sama diri kita sendiri gitu? Tapi jangan jangan kayak egois gitu, gue pengen kayak gini gitu. Iya. Mencintai diri kita sendiri itu boleh, Mhm. tetapi ingat kita itu berada dalam suatu lingkungan. Di suatu lingkungan itu punya norma, jadi jangan egois. Kita hidup di dunia itu gak sendirian. Mhm. Jadi selain kita mencintai diri kita sendiri, kita juga harus, sayang, Mhm. menyayangi, melengkapi dengan orang-orang di sekeliling kita, seperti teman, sahabat, saudara, keluarga, Mhm. guru, dan seperti kita ini aja lah, kita harus Iya. saling menghormati, Mhm. menyayangi, jangan hanya mementingkan ego diri kita sendiri. Nah, tuh dengerin tuh sobat JMC. Nah, cara berhenti membanding-bandingkan diri kita sama orang lain tuh kayak gimana sih, Kak? Cara membandingkan Berhenti. berhenti membandingkan diri kita sendiri. Oke, yang pertama, kayak who I am, Iya. siapa diri saya. Ingat ya, setiap manusia itu tuh mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Untuk apa kita harus menjadi sempurna seperti role model misalkan seperti dia gitu. Mhm. Kita itu ya kita, Mhm. kita itu istimewa, kita itu berharga bagi diri kita sendiri. Untuk apa kita membanding-bandingkan dengan diri, orang lain gitu. Ya kita harus percaya bahwasanya kita itu bisa. Jadi untuk apa gitu Mhm. kita membanding-bandingkan. Kadang itu sih kalau pemikiran dari saya, bahwasanya kita itu punya cara tersendiri untuk menjadi apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, Kakak punya pesan gak nih buat sobat-sobat JMC agar mereka tuh lebih percaya diri gitu? Oke, buat sobat-sobat JMC, kalian udah tahu kan bahwa
bahwasannya kalian itu beda, kalian itu ya diri kalian sendiri gitu. Pada masa depan nanti kalian itu adalah atau menjadi seseorang yang akan dipercaya oleh orang lain. Oleh sebab itu, sebelum kalian dipercaya sama orang lain, kalian tuh harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalian itu harus memberi diri kalian itu keluasan agar diri kalian itu bergerak sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oleh karena itu, yuk percaya sama diri kalian sendiri. Stop insecurity dan love yourself. Wow, luar biasa sekali nih Kak Intan buat sobat-sobat JMC. Nah, buat sobat-sobat JMC kalau misalkan punya requestan bisa DM di IG kami itu JMC_reward. Nah, sampai di situ saja podcast kali ini bersama saya Igri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam